Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani. Kali ini saya akan membahas contoh-contoh soal UTS, matematika, ekonomi, dan bisnis. Yang pertama, kita bahas contoh soal himpunan. Di sini diketahui anggota semesta sama dengan bilangan asli kurang dari 7. Anggota A, di mana X adalah anggota X kurang dari 6, X anggota bilangan cacah. B sama dengan di mana X adalah anggota X kurang dari 8, X anggota bilangan ganjil. Jadi, anggota semesta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Anggota A sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Anggota B 1, 3, 5, dan 7. Yang ditanya di sini A irisan B, A gabungan B, A selisih B, dan A komplement. Kita jawab A irisan B berarti anggota A dan anggota B yang sama, yaitu 1, 3, dan 5. Selanjutnya A gabungan B, yaitu anggota A dan B digabung. Jadi 0, 1, 2, 3, 5, 4, dan 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. A selisih B, di mana anggota A yang bukan anggota B, yaitu 0, 2, dan 4. A komplement yaitu anggota semesta yang bukan anggota A, yaitu anggota A yang bukan anggota semesta, yaitu hanya 6. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal deret. Di sini diketahui A suku pertamanya 12 dan B bedanya 2. Yang ditanya suku ke-20 atau U20. Jumlah 20 suku pertama atau S20. Kita jawab untuk mencari suku ke-20, rumusnya UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. U, N-nya 20 sama dengan A-nya dimasukin 12 ditambah N-nya 20 dikurang 1 dikali B, B-nya 2. Sama dengan 12 ditambah 20 dikurang 1, 19 dikali 2. 19 dikali 2, 38. 12 ditambah 38, hasilnya 50. Jadi, suku ke-20 deret tersebut adalah 50. Selanjutnya kita cari Sn. Rumusnya N per 2, A ditambah UN. S, N-nya 20, N-nya 20 per 2, A-nya dimasukin 12, ditambah UN-nya 50. 20 dibagi 2, 10. 12 ditambah 50, hasilnya 62. 10 dikali 62, hasilnya 620. Jadi, jumlah 20 suku pertama deret tersebut adalah 620. Sekarang kita masuk contoh soal perkembangan usaha. Di mana soalnya sebuah perusahaan toples menghasilkan 300 lusin pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerjanya dan peningkatan produktivitas, perusahaan mampu meningkatkan produksinya sebanyak 50 lusin setiap bulannya. Jika perkembangan produksinya tetap, berapa lusin toples yang dihasilkan pada bulan ke-5? Di sini diketahui A, produksi pertamanya yaitu 300 lusin. B bedanya 50 lusin dan N-nya 5. Rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. U N-nya 5, A-nya 300 ditambah N-nya 5 dikurang 1, B-nya masukin 50. 300 ditambah 4 dikali 50 sama dengan 200. 300 ditambah 20, hasilnya 500. Jadi, produksi yang dihasilkan pada bulan ke-5 adalah 500 lusin.
Next, contoh soal penerapan model bunga majemuk. Di sini soalnya, seorang nasabah mendepositokan uangnya di bank sebesar 5 juta dengan tingkat bunga yang berlaku 10% per tahun. Berapa nilai total deposito nasabah pada akhir tahun ke-6? Jika pembayaran bunga tiap semester, berapa jumlah yang harus ia bayar? Di sini diketahui P sama dengan 5 juta. I-nya 10% didesimalkan menjadi 0,10 dan N-nya 6. Rumus Fn sama dengan P 1 tambah I pangkat N. F N-nya 6 sama dengan P-nya masukin 5 juta, 1 tambah 0,10, N-nya pangkat 6. Sama dengan 5 juta 1 tambah 0,10 jadi 1,10 pangkat 6. Hasilnya 5 juta dikali 1,10 pangkat 6 yaitu 8.857.805. Selanjutnya pembayaran tiap semester. Jadi M-nya 2 per tahun. Fn sama dengan P 1 tambah I per M pangkat Mn. Jadi F N-nya 6 sama dengan P-nya masukin 5 juta, 1 ditambah I-nya 0,10 per M-nya 2 dipangkatkan M-nya 2 dikali N-nya 6. 5 juta dikali 1 tambah 0,05 dipangkatkan 12. 1,05 dipangkatkan 12 jadi 1,79. 5 juta dikali 1,79 hasilnya 8.950.000. Jadi pembayaran tiap semesternya adalah 8.900.000. Lanjut, contoh soal model pertumbuhan penduduk. Penduduk Kuburaya berjumlah 500 jiwa pada tahun 2010. Tingkat pertumbuhannya 2% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk Kuburaya pada tahun 2020. Di sini diketahui P1 sama dengan 500 jiwa. R 2% dijadikan desimal menjadi 0,02 dan T sama dengan 2010 sampai 2020 jadi 11. Kita jawab jumlah penduduk Kuburaya pada tahun 2020. Rumusnya PT sama dengan P1 1 tambah R pangkat T dikurang 1. P T-nya masukin 2020, P1-nya 500, 1 ditambah R-nya 0,02 dipangkatkan 11 dikurang 1. Jadi 1 tambah 0,02 hasilnya 1,02 dipangkatkan 11 dikurang 1 jadi pangkat 10. Lalu 500 dikali 1,21 hasilnya 605 jiwa. Jadi jumlah penduduk Kuburaya pada tahun 2020 adalah 6.005 jiwa. Sekarang kita lanjut masuk contoh soal fungsi permintaan, di mana soalnya suatu barang jika dijual seharga 4.000 per buah akan terjual sebanyak 2.000 buah. Akan tetapi jika dijual dengan harga lebih murah, yaitu 3.000 per buah, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut meningkat menjadi 3.000 buah. Maka berapa fungsi permintaannya? Sekarang kita cari yang diketahui. P1-nya 4.000, Q1-nya 2.000, P2-nya 3.000, dan Q2-nya 3.000. Kita jawab rumusnya P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang
Q1. Kita masukin P-nya tetap dikurang P1 4.000 per P2-nya 3.000 dikurang P1-nya 4.000 sama dengan Q-nya tetap dikurang Q1 2.000 per Q2-nya 3.000 dikurang Q1 2.000. Jadi kita sederhanakan menjadi P dikurang 4.000 per 3.000 dikurang 4.000 jadi min 1.000 sama dengan Q dikurang 2.000, 3.000 dikurang 2.000 hasilnya min 1.000. Jadi kita pindah arah, jadi ini dikali silang, P dikali min 1.000 hasilnya 1.000 P ditambah 4.000 dikali min 1.000 jadi 4 juta sama dengan Q dikali min 1.000 jadi min 1.000 Q, min 1.000 dikali min 2.000 jadinya 2 juta. Ini diturunkan jadi min 1.000 P sama dengan ini ditetapkan min 1.000 Q dikurang 2 juta karena ini 2 jutanya udah dipindah ruas jadi dikurang 4 juta jadi min 2 juta. P sama dengan min 1.000 Q dikurang 2 juta. Min 1.000 Q dibagi min 1.000 jadi Q. Min 2 juta dibagi min 1.000 jadi 2.000. Jadi fungsi permintaannya adalah Q tambah 2.000. Selanjutnya contoh soal fungsi penawaran. Suatu barang harga di pasarnya 6.000 per buah, lalu produsen akan menawar sebanyak 4.000 per buahnya. Akan tetapi jika harga lebih tinggi menjadi 7.000 per buah, maka jumlah barang yang ditawarkan menjadi 5.000 buah. Maka berapa fungsi penawarannya? Di sini diketahui P1-nya 6.000, Q1-nya 4.000, P2-nya 7.000, Q2-nya 5.000. Jadi P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Jadi dimasukin P-nya tetap, P1-nya 6.000 per P2-nya 7.000 dikurang P1 6.000. Q-nya tetap dikurang Q1 4.000, Q2-nya 5.000, Q1-nya 4.000. Jadi selanjutnya kita sederhanakan P dikurang 6.000, 7.000 dikurang 6.000 jadi 1.000 sama dengan Q dikurang 4.000, 5.000 dikurang 4.000 jadi 1.000. Jadi kita 1.000 dikali silang, P dikali 1.000 jadi 1.000 P, 6.000 dikali 1.000 jadi 6 juta, min 6.000 dikali 1.000 jadi min 6 juta sama dengan 1.000 Q, 1.000 dikali Q, 1.000 Q, 4.000 dikali 1.000 jadi min 4.000 dikali 1.000 jadi min 4 juta. 1.000 P-nya diturunkan, 6 jutanya pindah ruas jadi plus min plus 6 juta dikurang 4 juta hasilnya 2 juta. Jadi P sama dengan 1.000 Q ditambah 2 juta per 1.000. 1.000 Q dibagi 1.000 jadi Q. 2 juta dibagi 1.000 hasilnya 2.000. Jadi fungsi penawarannya adalah Q tambah 2 juta. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.